hoax itu adalah memang kita belum mendapatkan tanda tangan. Ya, Ciro membatalkan kontrak dengan Persib. Ya, tapi kita nikmatin aja memang ya dalam pusat transfer dimanapun di dunia juga begitu. Welcome back again to Persib Podcast. Sampurasun Bobotoh, salam dunia, hadir kembali di acara Persib Podcast. Edisi Persib Podcast kali ini cukup spesial karena kehadiran Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Bapak Teddy Cahyono. Jadi kenapa spesial Kang Adi? Makasih lo diundang. Ya, Oh, iya. sama-sama Pak. Susah ngundang beliau. Nah, itu kenapa spesial? Karena kita tahu lah sebagai orang nomor 1 sumber informasi semua pasti kungkring. Betul. Gitu. Bursa transfer juga pasti riweuh lah Pak. Ribet. Ribet. Rame, susah. Iya, hadir ke sini sangat spesial. Betul. Biasanya Jat, Ripan, Pandu, Ripan, Jat, tambah Isur itu Pak. Boleh lah jadi bintang tamu tetap boleh. Boleh. Siap Pak, kalau gitu. Terima kasih banyak. Jadi nggak spesial nantinya Pak. Jadi nggak spesial. Kang Adi, Pak Teddy, jadi terima kasih kehadirannya, meluangkan Makasih. waktu di tengah kesibukan bursa transfer. Betul. Waktunya sangat mepet juga. Kita harus cepat-cepat ngasih informasi yang lagi hot. Apalagi Pak Teddy terkenalnya satset. Nah. Biasa ganceng cet. Pak Teddy Cahyono alias Mr. Satset, mungkin begitu kali ya. Jadi langsung to the point. Betul. Kak. Nah gini, kan sekarang lagi rame nih. Kemarin kita baru saja Persib meresmikan 2 pemain baru, Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Nah, Pak boleh nggak ceritain sedikit kepada kami gitu? Kok bisa gitu Bapak kasarnya membawa 2 pemain bisa dibilang ikonnya Persebaya di musim ini gitu ke Persib gitu Pak? Mungkin bisa jelas sedikit Pak? Awalnya gimana tuh ya? Awalnya pada saat mereka bermain di timnas, kemudian kita mendapatkan informasi bahwa kontrak mereka selesai di 31 Maret 2022. Dan sejak itu kita mulai membuka komunikasi untuk istilahnya ya berdiskusi lah sebenarnya kan, ngobrol dulu. Kemudian setelah itu dengan berjalannya waktu ternyata banyak sekali klub-klub lain yang juga ternyata berminat dengan mereka. Jadi ujungnya jadinya ya kita adu balap jadinya. Iya. Adu balap. Itu nggak mudah ya Pak ya? Nggak mudah adu balap. Ya gimana sih kayak balapan dah ya. Jadi kita adu cepat, adu nikung, Momentumnya adu harus pas juga, nanjak. Pak ya? Iya, jadi ya udah dan akhirnya Ricky dan Rian akhirnya sepakat untuk gabung dengan kita dan tanda tangan kontrak sehingga kita perkenalkan minggu lalu ya. Tapi lumayan kalau dengar ceritanya, intonasinya kayaknya susah juga dapatan duanya lupa. Iya. Pada awalnya kita kayak dramatis. Iya, juga. gimana sih Emang Pak? dramatis juga. Iya. Langsung sepaket gitu kan Kang Jat Karena ya? kan ya dengan bersinarnya mereka di timnas waktu itu, kemudian di Persebaya juga bermain bagus. Betul. Sudah pasti banyak klub-klub lain yang juga Ngincer ya? ngincer, berminat pasti. Dan ya memang setelah diskusi dengan tim pelatih, memang kebutuhan akan 2 orang ini memang sangat dibutuhkan di tim. Makanya kemudian tim pelatih memutuskan, oke, 2 orang ini masuk ke skema Persib, maka tolong kalau bisa dapatkan 2 orang ini. Tapi sempat waktu Persib lawan Persebaya itu Kambuaya cetak gol, Pak. Cetak Ini gol. mau direkrut cetak gol nggak? Iya. Nggak gitu juga Pak. Takutnya pas gol nggak jadi itu gimana Pak? Nggak gitu kan Pak? Cetak gol tapi kan nggak selebrasi. Oh iya Oh, juga. enggak. Oh iya. Nah mungkin ini menarik Bobotoh kalau misalnya diingat ya gitu, bisa nanti mungkin buka YouTube ngelihat lagi Persebaya waktu itu, bisa ngelihat ketika Ricky Kambuaya mencetak gol itu Tapi- nggak merayakan. Itu karena dia mau dibidik Mungkin Persib. mungkin karena lagi dalam proses diskusi. Cuman jadi nggak enak hati gitu ya. Atau mungkin kelelahan pulang dari timnas itu 1 hari ya? Pulang dari timnas. Enggak, dia Dari kampung halaman dari kalau nggak kampung salah ya. halaman Oh, kalau nggak salah ya. Kalau saya jadi Ricky sih, Cuman gimana nggak enak hati lah gimana sih kita udah terus Iya kemudian sih. lagi. Iya. Saya sih Tapi buang ke ini. profesionalismenya ya Pak. Mungkin ya kita Iya, tekankan iya. tadi sangat profesional padahal kita udah membuka jalur komunikasi dan udah ada diskusi
Tapi Tetap memang terlihat profesional, ya dia bermain memang profesional, ya dia harus bermain dengan sebaik-baiknya pada saat melawan kita. Itu jadi pertimbangan juga Iya, dari betul. Persib. Ya, Dan pada saat itu memang momennya Bapak udah mendekati dua pemain tersebut ya. bukan hanya kita lah, klub-klub lain juga. Iya, iya, iya. Iya. Nah, Pak, Itu mungkin. Iya. nah ini menarik nih, Kang Jat. Dua pemain tersebut kan bisa dibilang masih muda gitu ya, dan juga udah jadi punggawa di klub dan maupun timnas. Nah, Pak, harapan dari Pak Tiat sendiri tuh terhadap dua pemain tersebut seperti apa, Pak? Ya, dengan bahwa mereka punya potensi yang besar, usia masih muda, kemudian kontrak dengan kita juga jangka panjang. Jadi kita inginnya juga, karena kita sedang membangun suatu klub kan, kerangka tim kita sedang bangun, jadi ya dengan kontrak jangka panjang sehingga komposisi pemain kita juga secara kerangka akan lebih permanen. Jadi nanti kedepannya kita hanya mengisi kekurangan-kekurangan yang kita butuhkan. Nggak terlalu banyak bongkar Tapi pasang. secara kerangka kita udah fix, udah tetap, dan udah kebangun lah dari tahun ini kan sebenarnya. Nah, Pak, Gambaran. kalau ngomongin kontrak, Pak, mungkin boleh dijelaskan, Pak, durasi dari masing-masing pemain itu seperti apa, Pak? Ricky itu 2 tahun plus opsi, kalau Rian juga 3 tahun plus opsi. Jadi memang itu Memang jangka panjang, Iya, ya. jangka panjang dan Dan gambaran. mereka juga masih muda kan, Ya. masih umur 22 dan 23 kalau nggak salah ya. Tapi Kang Adi, dari perkenalan Rian sama Ricky Kambuaya ada sebenarnya jadi viral di sosial Betul. media. Karena ada yang gambar gitu, Pak. Pasti. Nah, Yang diperkenalkan tadi, Pak. Iya. nah. Itu negosiasinya sama rumitnya dengan kedua. Sebenarnya kan itu mungkin, saya nggak tahu, mungkin orang mencocok-cocokkan lah. Cocoklogi sebenarnya. bisa Iya, dibilang, Pak, ya. cocokologi. Karena kan kalau diperhatikan di karikatur itu tidak hanya gambar yang begini loh sebenarnya Iya, itu. betul. Ada gambar yang lain Iya. juga. Nah, itu maksudnya. Nah, mungkin Boboto harus jeli ya di Ya, apa di sosial media kita Apakah ya. itu kode ataukah ketidaksengajaan atau Ya. Ya itu mungkin pinter-pinternya tim kreatif kita aja sebenarnya jadi membuat Boboto penasaran, tapi sebenarnya kan tidak ada maksud apapun. Betul. Karena tadi ya kalau namanya di periode transfer udah pasti semuanya jadi menarik, semua orang ingin tahu, Betul. semua orang menunggu-nunggu, Semua orang jadi pengamat. semua orang Ya. jadi pengamat, semua orang jadi kepo gitu. Ini kebayang akun Instagramnya. Ya udah, jadi yang menarik aja gitu kan. Ya. Jadi semua dihubung-hubungkan, apapun dianggap kode. Ya, Termasuk Ya, selfie Pak Teddy yang itu. Nah, itu saya mau bayangan tanyakan. itu. Bayangan hijau itu boleh dijelasin nggak, Itu Pak? kode atau Sama bagus aja fotonya, gambarnya. sama foto yang kursi 04. iya. Nah, itu 4 Empat slot pemain. pemain nggak itu mungkin. gimana? Ya kalau kita runut ke belakang mungkin lebih sebelum dari itu kan udah rame gitu kan sebenarnya bahwa padahal kan apa sih siapa sih waktu itu kalau nggak salah Bram yang nanya ya, seger tuh Pak gitu kan. Kan gitu kan komen seger tuh Pak. Ya saya iseng bales, apa yang seger? Yang hijau-hijau di belakang memang kebetulan Oh iya. Ini latar belakang daun-daun pohon, hutan gitu kan. Ya. Apa tuh yang hijau-hijau di belakang, saya bilang gitu. Jadi orang terus Oh, hijau lagi. mulai, oh hijau-hijau, apa nih hijau-hijau? Kebetulan Persebaya hijau gitu. Hijau, iya. Kemudian nanti Yang diramaikan hijau. yang ditamaikan hijau lagi gitu. Terus nanti akan ada hijau-hijau yang lain. Makanya kenapa tim kreatif bilangnya biru adalah hijau yang baru. Oh, jadi emang bidikannya hijau semua, Pak? Ini. Iya. Ada beberapa klub misalnya yang hijau. Ada. Lihat aja yang hijau-hijau apa lagi Iya. tuh. Bukan cuma satu deh, Iya. ada 3 kalau nggak SS salah. Sleman juga hijau juga ya. PSS, Pak. PSIS. PSMS. PSMS. Nah, mungkin ini menarik Coba maksudnya. nanti didaftar aja pemainnya siapa aja gitu. Kita jadi jalan Ya, terus ya. kalau ini nggak tahu kode, nggak tahu apa, saya juga nggak tahu. Hanya Pak Teddy yang tahu. Bercanda, Oh, bercanda. Nah, intinya kita juga sebelum masuk ke inti topik pembicaraan, kita ucapkan selamat untuk Persib karena telah menghadirkan Ciro Alves. Keprok dulu. Nah, mungkin Bobotoh pasti ini yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian semua kan. Udah setelah sekian lama simpang siur di sosial media, ya kan, di Twitter, di Instagram, cocoklogi, bahkan Cocoklogi. akun Instagram Pak Teddy pun tiap hari, ya nggak usah jauh-jauh kalian, saya pun sama diintip tiap hari ini apa gitu ya. Ternyata kejadian, alhamdulillah. Keprok lagi dong sekali lagi teman-teman. Jadi duet kembali Brazil. Nah, berarti David da Silva dan juga Ciro Alves. Nah, Pak, ini kita sebelum membuka lagi topik pembicaraan, Pak, itu kok bisa jelaskan nggak sih Pak, akhirnya Bapak bisa mendapatkan
satu pemain yang paling dibidik oleh hampir semua klub Banyak- kali ya. banyak Ya. klub pasti. Nah akhirnya bisa berlabuh di Persib Bandung. Boleh cerita nggak Pak? Ya sebenarnya kan dari informasi yang kita ketahui kan Siro masih mempunyai kontrak lah di klub lamanya. Ya. Tapi sampai di suatu waktu ternyata pemainnya mengumumkan bahwa sudah tidak bermain di klub tersebut dan setelah kita coba untuk dalami lebih jauh lagi ternyata benar Oh. bahwa memang sudah tidak terikat kontrak dengan klub sebelumnya. Dengan atas dasar pertimbangan itu, baru beberapa hari yang lalu kita membuka komunikasi dengan pemain tersebut. Dan ya seperti kita tahu lah kan diperebutkan oleh banyak klub Banyak. kan. Pasti nggak mudah Pak. Dan ya gosip-gosipnya kan kemana-mana Betul. klub-klub lain. Dan memang artinya tadi kita adu balap lagi artinya. Adu balap dan akhirnya setelah proses berapa? 3-4 hari ya. Akhirnya ya kita bisa mendapatkan tanda tangannya. Yang bersangkutan kan di Brasil, di negaranya. Oke, udah pulang ke Brasil. Sudah, Tinggal jadi nggak kita usah ya. ya komunikasi melalui telepon. Oke. Nah, bisa dibilang Pak, kalau ngomongin komposisi sulitnya, tingkat kesulitannya Pak ya, dibanding merekrut dua pemain asal Persebaya dengan Ciro ini, lebih sulit mana sih Pak? Atau kok sama aja atau gimana? Ya, semua proses rekrutmen itu relatif dan bisa berbeda-beda, situasinya pasti beda-beda. Karena juga banyak faktornya sebenarnya. Ya. Jadi bahwa akhirnya kita yang mendapatkan sudah tentu saja adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ya. Dan akhirnya apa yang kita targetkan, apa yang kita bidik, kita bisa dapatkan. Dan itu adalah karena juga sesuai dengan permintaan dari tim pelatih kan sebenarnya. Ya. Tapi saya cukup penasaran nih Pak, Kang Adi. Apakah Ciro Alves ini didapatkan last minute Pak? Atau emang udah jauh-jauh hari? Jauh-jauh, betul. Karena kodenya di Ya itu makanya itu kan bisa orang mengartikan aja. Padahal kan itu kan yang di up kan hanya itu. Iya. Ada dua yang lainnya kan nggak di Ya, up. yang di gambar Ya, sama yang handphone di itu. ya Itu juga sama. apapun lah, bukan hanya sama Henen, ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Harus buka lagi. Harus video buka itu lagi, berarti. kurang teliti artinya, kurang teliti. Kurang teliti berarti. Ya, artinya gini dalam bursa transfer udah pasti banyak sekali hot gossip, Ya, itu pasti Pak. udah pasti. Ya. Dan apapun bisa menjadi rumors. Ya. Meskipun kadang-kadang enggak, kayak misalnya si OH kan enggak sebenarnya, tapi orang udah mengspekulasikan. Ya. Bahkan kita tapi kenyataan sih enggak. Ya. Ya resmi Boboto. Iya. Untuk OH. gambar yang berikutnya itu ternyata Bukan. Bukan. OH adalah sebut aja ya, Osvaldo Hai. Itu kan sempat rame nih Bobotoh. Selama proses Ciro ini nama-nama tuh bermunculan termasuk Osvaldo Hai dan ternyata beliau udah menjelaskan bahwa itu tidak terjadi gitu. Tapi ada satu hal Kang Jat ini menarik. Begitu sebelum hari Kamis ini ngumumkan terkait Ciro, last minute di hari Selasa itu ada isu bahwa Ciro membatalkan kontrak dengan Persib. Nah, dengan dia memposting dengan Bayangkara, kan mulai tuh kode-kode lagi tuh, cocok logi itu gimana Pak Ted? Itu menarik tuh menurut saya Pak. Ya nggak tahu ya, itu kan mungkin aja ada pembicaraan dengan klub lain, saya nggak tahu. Ya. Karena kita juga pada saat itu lagi proses negosiasi dan diskusi bahwa kita baru mendapatkan tanda tangannya itu semalam. Oke. Jadi ya tadilah namanya adu balap kan. Jadi ya apapun bisa terjadi sebelum tanda tangan sebenarnya. Makanya saya pernah mengatakan deh bahwa kan selalu ditanya hoax. Iya gitu. Kalau lagi tracking berita kalau tuh. hoax artinya benar gitu kan. Padahal kan enggak juga gitu kan. Artinya kan apa yang saya bilang hoax itu adalah memang kita belum mendapatkan tanda tangan. Ya. Karena kan selama proses rekrutmen apapun bisa terjadi. Hanya waktu yang bisa membuktikan itu hoax atau bukan sebenarnya sampai dengan kita mengumumkan secara resmi. Ya, betul. Nah itu jadi ya itu spekulasi yang berkembang di luaran. Ya tetapi kita nikmatin aja memang ya dalam pusat transfer dimanapun di dunia juga begitu. Ya. Tapi Pak Teddy, Kang Adi, kalau tadi Pak Teddy bilang ijo-ijo, kemudian Osvaldo Hai itu kan merah. Iya. Nah berarti Berarti hijau kan, lagi Pak? berarti kan bukan artinya Bukan. kan udah Bukan.
karena biru adalah hijau yang baru kan. Berarti bidikan berikutnya hijau, Pak. Hijau-hijau terus jadinya. Hijau terus. Wah, Hijau yang paling barat atau hijau yang agak Apapun lah pokoknya hijau. layak ditunggu? Ya, Bobotoh. Jadi di lumayan selama bulan puasa ini mantengin sosial medianya Pak Teddy sambil ngabuburit. Atau mantengin semua sosial medianya Persib? betul. Tapi Persib menurut- dong. Iya dong. Pengumuman kan di Persib semua. Oh, iya. Kodenya dari Pak Teddy, Official pengumumannya di dari Persib. Persib. Nah, Tapi menurut Kang Jat sendiri, saya bukan kode, nggak pernah kodein. Oh, nggak pernah kode Pak ya? Nggak pernah. Nyerepet-nyerepet nggak juga? Enggak juga. Oh, enggak juga. Berarti saya atau Bobotoh yang, oh ini kayaknya Ngerasa dikodein ya? Ngerasa Iya. dikodein. Waktu yang foto itu kan juga kita lagi meeting kan, lagi ada tiba-tiba ada yang foto. Kebetulan tempat duduknya memang ada empat 4 masih kosong. Ah. Kita lagi meeting waktu itu kan sama Adi segala. Waktu itu tiba-tiba ada yang fotoin terus. Oh, bagus Ya juga iseng aja fotonya. ngepostin. Ya kebetulan bagus fotonya gitu Nah, kan. ada 4 kursi kosong. Ternyata tuh. tempat kursi kosong kebetulan. Baru 3. Namanya Bobotoh Padahal di kan. samping-sampingnya Tetap kode ya. di samping-sampingnya kursi kosongnya banyak tuh di sampingnya, cuman nggak ke capture sama frame aja sebenarnya. Jadi itu Bobotoh, untuk 4 kursi yang kosong maksud Pak Teddy itu. Nanti kalau Fotonya digeser, bagus. itu kan coba di slide deh. Itu ada kursi-kursi kosong yang lainnya, coba Ah. fotonya di slide. Coba Bobotoh sekarang. Slide. Coba cek ya Bobotoh ya. Slide. IG-nya Pak Teddy ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai bertemu lagi di Persib Podcast. Hatur nuhun.